Muhammad teladanku menjadi Rasul. Berita untuk Umar. Teman-teman, Umar melanjutkan langkahnya menuju Darul Arqam. Sudah jelas, Muhammadlah yang menyebabkan semua kesengsaraan ini. Aku harus membunuhnya agar Mekah kembali damai dan tenang. Mengenai Hamzah, aku akan bertarung dengannya. Aku yang mati atau Hamzah yang mati. Itu tidak terlalu membuatku risau. Tiba-tiba, lamunannya buyar ketika Nuaim bin Abdullah menegurnya. Hendak kemana wahai putra Khattab? Aku akan menemui Muhammad. Dia yang menukar agama nenek moyang kita. Dia yang memecah belah masyarakat Quraisy. Dia yang memiliki banyak angan-angan bodoh. Dia yang mencaci Tuhan-Tuhan kita. Untuk semua kesalahannya itu, aku akan menebas lehernya. Demi Allah, engkau telah tertipu oleh dirimu sendiri, wahai Umar. Apakah tindakanmu membunuh Muhammad akan dibiarkan saja oleh Bani Abdil Manaf? Tidakkah lebih baik engkau pulang dan mengurusi keluargamu sendiri? Umar berhenti melangkah dan bertanya tajam, keluargaku yang mana? Saudara sepupumu sendiri, Sa'id bin Zaid bin Ammar dan istrinya Fatimah binti Khattab. Mereka telah mengikuti ajaran Muhammad. Urusi saja mereka dulu. Teman-teman, Umar segera membalikan badan dan melangkah cepat menuju ke rumah adiknya. Berani-beraninya dia memeluk Islam, sedangkan dia tahu aku membenci agama itu, ujar Umar. Dengan keras, Umar bin Khattab menggedor pintu rumah Sa'id dan Fatimah. Suaranya berdentum-dentum keras, mengejutkan siapapun yang ada di dalam. Sudah bisa diduga, kali ini akan jatuh lagi korban dalam penganiayaan yang menimpa kaum muslimin. Amuk Umar bin Khattab. Di dalam rumah, Sa'id dan Fatimah binti Khattab sedang mengikuti ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Khabbab bin Al-Arat. Begitu pintu berguncang diketuk Umar, Sa'id dan Fatimah segera menyembunyikan Khabbab. Fatimah segera menyembunyikan lembaran-lembaran yang tadi mereka baca di bawah pahanya. Sa'id membuka pintu dan Umar bergegas masuk. Suara apa yang baru kudengar itu? Bentak Umar. Tidak, kami tidak mendengar ada suara apapun tadi. Seketika amarah Umar bin Khattab meledak. Kudengar kalian telah mengikuti ajaran Muhammad. Belum sepatah kata pun keluar dari mulut kedua suami istri itu, pedang Umar sudah terayun dan gagangnya mengenai Sa'id hingga ia jatuh dan terluka. Melihat suaminya berdarah, Fatimah bangkit berusaha melerai, tetapi tangan Umar cepat sekali menampar wajahnya. Fatimah jatuh di samping Sa'id dengan darah mengucur dari wajahnya. Meski garang, Umar terkenal lembut dan penyayang kepada keluarganya sendiri. Melihat darah Fatimah, Umar tertegun. Fatimah berdarah, pikirnya. Mengapa aku bisa sampai begitu? Aku menyayangi adikku ini sepenuh hati. Bahkan lebih mirip rasa sayang seorang ayah kepada putrinya. Fatimah yang lembut dan biasanya selalu patuh kepada Umar, kali ini mengangkat wajah, menentang langsung paras kakaknya itu. Baiklah, seru Fatimah. Lakukanlah apa saja yang kau kehendaki. Teman-teman, Fatimah sudah siap menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Ia siap disiksa oleh kakaknya sendiri yang dari kecil begitu menyayanginya. Ia bahkan siap untuk mati. Kedua tangannya terentang, seolah siap menerima tikhaman pedang Umar ke dadanya. Surat Toha. Namun, Umar tidak bisa melawan rasa sayang kepada adiknya. Amarahnya padam seperti api terguyur hujan. Ia duduk, ditatapnya wajah sang adik dalam-dalam. Disesalinya luka akibat tamparannya tadi. Perlihatkanlah lembaran-lembaran yang tadi kalian baca, agar aku tahu apa yang Muhammad bawa, pinta Umar. Kami khawatir engkau merampas lembaran-lembaran itu. Tidak perlu takut, perlihatkanlah, aku bersumpah akan mengembalikannya. Saat itu, timbul harapan di hati Fatimah agar kakaknya memeluk Islam. Kakak, engkau adalah penyembah berhala. Karena itu, engkau kotor.
Sesungguhnya, lembaran ini tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Tanpa berkata lagi, Umar berdiri lalu mandi. Setelah itu, ia kembali dan membaca lembaran-lembaran yang berisi surat Toha. Umar terus membaca sebagian besar lembaran-lembaran tadi, lalu berhenti. Tangannya terkulai, matanya sayu. Dikembalikannya lembaran-lembaran tadi ke tangan Fatimah. Dengan rasa heran dan penuh harap, Fatimah memperhatikan wajah kakaknya. Alangkah bagus dan agung kata-kata ini. Seolah mendadak matahari yang benderang muncul dari balik awan. Khabbab bin Al-Arat segera keluar dari persembunyiannya. "Wahai Umar," serunya meluap-luap. "Aku sungguh berharap mudah-mudahan Allah mengistimewakan dirimu. Kemarin, kudengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari dua Umar, Abu Jahal Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab." Mendengar itu, Umar segera bangkit dan bergegas menuju Darul Arqam. Namun, tangannya masih menghunus pedang dan wajahnya tetap seperti singa padang pasir yang siap bertarung. Keislaman Umar bin Khattab. Berdentum-dentum pintu Darul Arqam diketuk Umar. Sebelum membuka pintu, seorang sahabat mengintip keluar dan terkejut, seperti baru mengalami mimpi buruk. Pengetuk pintu itu adalah Umar bin Khattab. Desisnya panik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang di dalam. Dia datang dengan pedang terhunus. Hamzah bin Abdul Muthalib berdiri dan berkata tenang, "Biarkan saja dia masuk. Jika dia datang dengan maksud baik, kita sambut dengan baik. Namun, jika dia datang dengan maksud jahat, kita bunuh saja dia dengan pedangnya." Setelah berkata begitu, tangan Hamzah bergerak meraba gagang pedangnya. Suasana tambah mencekam ketika pintu dibuka. Namun, Umar tidak juga masuk. Ia tetap berdiri dengan sikap garang di depan pintu. Teman-teman, melihat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri dan berjalan cepat menghampiri Umar. Dengan kecepatan yang bahkan tidak terduga oleh Umar sendiri, tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak dan mencengkram leher baju Umar dengan kuat. Dengan suara tegas yang tidak bisa dibantah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Umar, dengan maksud apa engkau datang? Demi Allah, aku tidak akan melihat engkau berhenti dengan sikap dan tindakanmu terhadap kami hingga Allah menurunkan bencana untukmu." Kerongkongan Umar tersekat karena begitu terkejut. Kesombongannya runtuh. Bahkan rasa takut menguasainya. Dengan suara lirih ia berkata, "Wahai Rasulullah, semua orang di Darul Arqam tercengang. Mereka lebih tercengang lagi mendengar Umar bin Khattab, sang singa Quraisy, melanjutkan kata-katanya. Aku datang kepadamu untuk beriman kepada Allah dan utusannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan cengkeramannya dan berkata penuh rasa syukur, "Subhanallah." Takbir Hamzah membahana, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian itu, Umar bin Khattab, sahabat berperang dan teman minumnya, menjadi saudara seiman. Hati mereka terikat dalam tali yang tidak bisa putus lagi sampai ke akhirat. Dengan kegembiraan yang tiada tara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap dada Umar dan mendoakan agar sahabat barunya itu tetap dalam keimanan. Berdakwah terang-terangan. Teman-teman, keesokan harinya Umar mengingat-ingat siapa yang paling keras memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya pun langsung ditemukan, Abu Jahal. Tanpa membuang waktu, Umar pergi mengetuk pintu rumah Abu Jahal. Abu Jahal keluar dan menyambut Umar. "Selamat datang wahai Umar, kabar apakah gerangan yang engkau bawa?" "Aku datang untuk memberitahukan kepadamu bahwa aku telah mempercayai ajaran-ajaran Muhammad." Wajah Abu Jahal pucat. Sambil membanting pintu, ia berseru lantang,
Mudah-mudahan Allah akan mengutukmu. Alangkah buruknya kabar yang engkau bawa." Tidak berhenti sampai di situ, di sepanjang jalan Umar memberitahu setiap orang bahwa ia telah memeluk Islam. Setelah itu, Umar pergi ke Ka'bah dan mengumumkan keislamannya. Rasa takut bercampur benci semakin membengkak di hati orang-orang Quraisy yang masih kafir. Setelah masuk Islam, Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran, mati maupun hidup?" Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkannya dengan tegas, Umar meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin keluar secara terang-terangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui hal itu. Beliau dan umatnya pun keluar ke jalan-jalan kota Mekah dalam 2 barisan menuju Masjidil Haram. Barisan sebelah kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipimpin oleh Hamzah dan barisan di sebelah kiri dipimpin oleh Umar bin Khattab. Sejak itulah Umar digelari Al-Faruq, yaitu sang pembeda kebenaran dan kebatilan. Islam mengajarkan kebaikan. Islam kemudian menjadi bahan diskusi hangat di kota Mekah. Mereka yang penasaran terus bertanya kepada temannya yang muslim. Sementara itu, mereka yang benci tidak henti-hentinya menjelekkan agama ini. "Apa yang diajarkan agama baru ini? Katakan kepadaku sobat, biar aku paham mengapa kamu begitu mudah meninggalkan agama nenek moyang kita," kata seseorang kepada sahabatnya. "Engkau tahu bahwa hidupku sangat sulit," jawab teman muslimnya. "Setiap kali kulihat orang-orang kaya mengendarai kuda-kuda istimewa, mengenakan pakaian mewah, dan memasuki rumah megah, aku jadi bertanya, untuk apa sebenarnya Tuhan menciptakan aku ini? Aku tidak bisa menikmati hidup kecuali bekerja keras untuk makan sehari-hari. Aku tidak tahu setelah aku mati aku akan pergi kemana. Sungguh sulit rasanya menjadi orang yang berharga dan mulia." Sang muslim menoleh dan melihat wajah temannya itu tampak bersungguh-sungguh. Namun kemudian Islam datang dan mengajarkan bahwa kemuliaan bukan terletak pada tumpukan emas dan perak, melainkan pada sebanyak apa kebaikan yang telah kita buat. Islam tidak melarang perdagangan dan orang menjadi kaya, tetapi Islam mengajarkan bahwa nilai cinta kasih, persaudaraan, tolong-menolong, dan kebersamaan berada jauh di atas nilai setumpuk harta. Jadi, engkau tahu, setelah datangnya Islam, aku merasa menjadi manusia yang lebih berarti daripada sebelumnya. Sang teman mengangguk-ngangguk. "Lebih dari itu," lanjut si muslim, "Islam mengenalkan aku kepada siapa sebenarnya pencipta alam yang patut disembah. Bukan berhala yang tidak bisa apa-apa, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menurunkan perkataannya untuk kita. Coba dengarkan beberapa ayat berikut ini. Engkau akan tahu bahwa tidak ada seorang penyair pun yang mampu menandingi keindahan bahasanya, apalagi kebenaran isinya." Kemudian, beberapa ayat Al-Quran mengalun dari mulut si muslim dan langsung menembus hati temannya yang kini kian larut dan kian dekat pada kebenaran.